arah atas dengan grapple hook-nya. Mereka harus sadar, Kai masih bingung. Lohe, kemana kok nggak ada? Ini dia di atas, ternyata bakal coba langsung dihabisin dan coba dicari steppingnya naik ke lantai 2. Dan yang aneh, empat-empatnya kenapa masih harus kejar follow up sampai kira kalau dia turun seperti ini kondisinya. Ya, harusnya ada yang jaga satu. Tapi kalau kita bicara RRQ ada tadi berhasil dapetin satu dari TG atau Total Gaming. Dan juga Evo Street berhasil mendapatkan satu. Captain Sub-13 berhasil dapetin Burst the Sky. Ini dia kembali ke rumah, yaitu Shrines. Dan juga udah ada Beo yang sepertinya bakal coba disandra oleh kawan-kawan dari EVOS Esports. Bakal coba dihabisin. VG Mayor puas di posisi sebelah. Coba langsung digerus aja. Satu magazine udah bakal langsung dihabisin untuk satu orang. Ya, tersisa tinggal 10 tim yang mana EXP atau KOG masih mungkin masuk di 3 besar nih. Jadinya tetap fokusnya menurut gua tetap ke arah KOG dan juga EXP. Iya, Pac-Man tadi dapetin satu asik dari Geek Fam. Itu something yang good juga menurut gue di tengah map. Dan kalau kita perhatikan ada KOG yang berhasil fight juga lawan House of Blood, di mana Osaka 77 berhasil dapetin gunshot. 1 poin yang cukup baik untuk KOG. Dan RRQ Hades sepertinya sudah mengantongi 2 perolehan poin kill di pagi hari, di mana Get2 juga berhasil dapetin 1. Tapi Ultimate juga harus tumbang oleh Mr. 05 tentunya di arah yang berlawannya di arah Shrines. Ini dia perpecahan perangnya. Bakalan regroup dulu dan ternyata EVOS berhasil mengkoleksi 2 poin kill di pagi hari. Yap, masih tersisa tadi ya, belum ada wipe yang dilakukan oleh EVOS karena BTS sendiri juga masih coba untuk escape, mundur ke belakang, dan ini masih coba untuk dicari sama EVOS. Yang gue berharap sebenarnya jangan lengah, karena gue takutnya nanti malah ke snipe dari beberapa sisi yang ada di pergerakan atau di tempat rotasi mereka. Wah, Captain Sub-13 dipilih untuk menjaga area belakang untuk memastikan siapa aja yang ngikutin petting dari EVOS. Langsung aja udah ada firing juga tentunya dari arah depan, dimana kalau kita perhatikan juga Sin akhirnya udah terlalu jauh, udah sulit banget untuk di follow up. Sin dan juga Comdem berhasil datang ke area confinement yang menurut gua harusnya sulit untuk di backup atau di follow up ya. Iya, bener banget. Kalau gue lihat harusnya ini cuman distraction, harusnya udah nggak ada orang di belakang sana. Gue tahu objektifnya si Sam di belakang sebenarnya masih mau tahan. Benar. Karena mereka punya launchpad ya di sana ya harusnya ya. Betul. Jadi mereka bakal coba udah bertahan di sini BTS. Dan udah ternyata bener aja Sam 13 yang bakal coba untuk ngefollow memakai launchpadnya untuk maju dan ngeflank. Menurut gue dia bakal ngeflank dari samping, berharap Burst the Sky-nya juga nggak ngeliat dari pergerakan Sam 13 yang tadi udah mulai meluncur melakukan flanking. Udah terfonis juga posisinya dari Burst the Sky by the way. Dan kebetulan aja kalau kita perhatikan juga saat lagi Circle bakalan coba shrinking untuk Circle selanjutnya, di mana sudah coba dikejar juga perlahan, tapi pasti Abu bersama dengan kawannya mendekat lebih ke arah Burst the Sky. Dan kalau kita perhatikan ada Mr. 05 dan juga Sam 13, duo Trouble tentunya untuk Burst the Sky, di mana Burst the Sky sudah mengamankan area kompon di atasnya yaitu Consing Hall ya. Yap, dan gua rasa Burst the Sky sadar ya mereka pasti bakal dikejar. Mereka nggak mau stay sampai akhirnya mereka sendiri udah bergerak menuju kompon-kompon yang lain gitu. Ini kompon-kompon yang bisa gue bilang cukup sulit juga untuk diraih karena memang beberapa katakan, tapi ternyata kalau kita perhatikan sebenarnya sedikit lebih dekat lagi dan udah terlihat itu harusnya dari EVOS Esports bakalan turun. Udah terlihat di dalam rumah ada satu orang. Nah, ini dia surprise, awas dari samping. Belakang kok bunda bakal coba langsung jar, bam. Oh my god, masih bisa selamat ternyata, malah dipakai bala kalengnya oleh Comdem. Tapi Comdem, sorry to say, sayonara Comdem, harus jatuh terkena orang masih ada yang satu orang masih bakalan dipantau juga oleh satu player dari EVOS Esports dan bakalan coba dikejar, yaitu seorang Shin oleh Captain Sam 13, yang mana Captain Sam 13-nya juga bakalan coba di-regroupkan oleh kawannya yaitu Mr. 05. Tapi yang terjadi adalah Shin berhasil memanfaatkan celah-celah patahan untuk titik lengah dari EVOS Esports, Pak. Yap, yang mesti harus di notice adalah jangan sampai lupa untuk ngelut ya, karena resource-nya juga belum resource yang spesial menurut gua. Dicari Pak. Dicari, benar-benar dicari.
surprise, happy birthday. Itu dia. Burst the Sky harus balik ke arah lobby di posisi ke-10. Satu nafas yang bisa gue bilang cukup menjanjikan untuk EVOS, Pak. Ya, baru 4 menurut gua masih kurang, karena sekarang udah ngomongin 9 tim. Betul. Yang tersisa yang mana kompetitor yaitu KOG atau bahkan EXP, atau malah kalau kita mau ngomongin EV itu belum tereliminasi sama sekali. Belum tereliminasi sama Tapi sekali. sinyal bagusnya adalah gue belum melihat notifikasi dari EXP mendominasi kill di game ini ya. Ya, itu dia Kalau- satu poin yang harus kita highlight juga Ya, ya. kalau mereka benar-benar objektifnya mau placement doang, nggak mau Benar. ngekill, dan rotasi-rotasi yang dilakukan RRQ ataupun EVOS mendapatkan hasil yang cukup bagus, itu bisa jadi bagus juga buat tim Indo. Tapi kalau gua ngelihat, Wah, ada geek yang mau masuk ke arah EXP ini, jadi gua malah lebih worry lagi buat tim Indo. Wah, ini kalau gua perhatiin sih di dalam circle belum ada teman-teman dari KOG, Pak. Belum ada Jadi dari KOG. harusnya KOG bakalan terhalang oleh tim-tim yang udah ada di dalam circle, di mana nantinya mereka bakalan fight cenderung di arah luar zona, sama kayak yang dilakukan oleh Hivi nih. Di mana Hivi tadi turun Stone Ridge, terus dia masih nahan dulu karena memang masih circle 1 juga. Terus juga kebetulan dia sadar, dia tahu ini circle selanjutnya tuh masih lumayan dekat dari arah Stone Ridge. Dan juga di Santa Catarinanya nih pembagian posisinya rapat banget. Satu momen tersendiri juga menurut gua dari EXP untuk menghadang tim-tim lawannya dari EXP, karena Ya. lu pembagian posisinya komplit banget, Pak. Lengkap banget. Ya. Gua berharap distraction dari geek terhadap EXP bisa dimanfaatkan buat RRQ ngelihat gitu ya, minimal keberadaan dari EXP. Dan yang tadi skenario gue bilang, RRQ bisa jadi kartu as Indonesia apabila kalau seandainya mereka bisa nge-wipe EXP sendiri di peringkat ke-9. Alright. Ini dia bakal coba langsung dihujani peluru seperti Soyu di posisi yang cukup sulit juga. Glol dikit lagi bakal hancur. Setengah darahnya pun udah nggak bisa ketolong lagi. Cukup sulit mungkin, tapi masih ada medical kit untuk digulung terlebih dahulu. Dan kebetulan ada kompon yang cukup menguntungkan. Dan ini dia, perlahan tapi pasti udah ada RRQ Hades yang siap mengintai dari arah kejauhan. Soyu benar-benar dicari dan diincar oleh Hyosang. Dan minusnya dari EXP Sport untuk fokus ke satu fokus adalah mereka kehilangan banyak peluru, Pak. Boleh Nah, dibilang. itu dia, resource yang mereka buang udah cukup banyak banget. Dan killnya masih di kill 1 doang. Gue berharap tetap ya, maksud gue RRQ bisa sedikit agresif dan memainkan perannya untuk sedikit minimal mengganggu EXP atau bahkan bisa nge-wipe dari EXP sendiri. Alright, di mana akhirnya Pongod berhasil dapetin satu Soyu dari Geek Fam. Tapi pada akhirnya kalau kita perhatikan sebenarnya dari belakang masih ada Hivi juga, masih ada Geek Fam juga, dan juga udah ada satu firing ke arah belakang Ben, Kim Chan dan juga my Panda. God. Di mana belakang juga ada Total Gaming, Faisio, CRZ. Sementara itu ada 4 kill point yang mungkin mereka bisa ambil lagi. Oh my god, ini EXP akankah bakal mendapatkan pundi-pundi koin? Karena kalau gua lihat udah ada band yang harus terkena oleh Pugat, luar biasa dari Pugat. Dan zona juga Masih berpihak, yang update masih berpihak kepada mereka ya. Dan so far udah mendapatkan 3 kill point. Oke. Ini dia, ada KOG yang gua nggak tahu apakah bisa dijadikan satu lumbung kill juga buat tim EVOS ya. Oke, kita perhatikan dulu sementara di arah TG atau Total Gaming Faisio CRJ sepertinya nggak punya back pilihan. Kaleng udah kebakar juga, bakal coba dibuka Glol, tapi udah nggak ada harga dirinya juga Glol, karena RRQ bakal yang langsung dapet. dihabisin. Dan nice one, udah berhasil dapetin satu. fokus. Tapi ada Mr. 05 yang seperti udah terkenal dan harus coba segera ditolong oleh Street. Mencoba menolong seorang Mr. 05 yang mana harusnya masih bisa ditolong. Coba di backup fire oleh Abu. Maju ke depan ada Getbu juga, awas terlalu berbahaya. Sam 13 dengan satu vehicle motornya, bakal ada perang jarak dekat. Sam 13 berhasil dapetin satu. Mr. 05 jatuh oleh Getbu, dijam jatuh oleh Street. Level kedua bagus banget, bakal coba langsung diajar. Masih ada Abu, udah berhasil dapetin satu. Kapten Sam 13 ternyata Kevin, tapi Abu berhasil dapetin Getbu juga, bakalan coba di revive terlebih dahulu harusnya. Oke, Sam 13 nya juga harus masih sempat revive. Nice one, backup fire yang bagus. KOG cabut, bro. Takut tusun bro. Bakalan coba dia habisin para pemain dari EVOS. Diam-diam sudah mengantongi 7 poin kill. Dan KOG Ini adalah hal yang memang kita tunggu-tunggu. Indonesia FF Indo
Indo bersatu. KOG tinggal sendiri. Bisa jadi ancaman untuk KOG. Iya, Wah, bener banget. 7 kill point masih, kalau gue ngomongin 15 kill point masih harus 8. Betul. Yang mana potensinya sendiri masih ada dan masih terbuka. Masih Ada 19 total alive. Kalau seandainya kita ngomongin 8, masih ada potensi sekitar 5. Ada satu lagi. Berhasil dapetin oke. Udah berhasil diamankan poin kill, di mana kalau kita perhatikan Kevin juga berhasil dapetin Jonah. Di sisi lain ternyata 8 poin kill. King of Gamer harus tumbang di posisi ke-7. Satu achievement sudah ter-achieve. Indonesia bisa. FF Indo bersatu. EV juga harus posisi ke-6. Masuk top 5. Menyisakan EXP aja. Ada EVOS, ada RRQ, ada yang masih survive. 4 orang menjadi satu angin segar untuk Indonesia. Ayo, tinggal Livi sendiri di sini masih ada 2 orang. Ada Dilong. Dilong Oke. udah mulai pusing. Dilong menjadi Dilong yang kebingungan. Dari samping bakal coba langsung diajar Mister 05, tapi bakal coba dijam shot sedikit lagi. Oke. Dari arah samping, Oh dari my arah God. tumbang oleh The Crush. Bakalkah diculik Iyas? Berhasil terculik oleh The Crush dengan SPD-nya. Dilong masih cukup baik, masih cukup bisa menahan diri, dan juga The Crush dari jauh dengan SPD-nya. Awas, harus berhati-hati juga karena udah ada ledakan dari frag grenade. Dimana kalau kita perhatikan zona bakal berjalan. Di belakang ada RRQ, ada ini dia. Kencaman. Ini dia EV. Dilong bakal jatuh. Bakal jadi 1 poin untuk RRQ sepertinya. Oh my god. Bakal jatuh. Bakalan bertemu dengan RRQ. Posisi yang cukup sulit untuk EVOS Esports. Mereka masih bisa survive bertiga, tapi Pac-Man berhasil dapetin 1 EXP. Yosang bagus sekali. 8 poin. EV Thailand juga puas posisi ke-5. Menyisakan 1 EXP. Membuka EXP lolos. Masuk. Tapi karena kalau kita lihat juga sekarang udah ada Chanzu yang berada dengan EVOS Esports. Sepertinya di samping juga udah ada EXP. Bakal coba adu di sini oleh Kapten. Oh my god. Posisi bumi di mana Punggat berhasil dapetin Mister 05. Legal tersuruh kena oleh Playzone. Punggat berhasil dapetin 05 juga. Adu oleh Kapten Sam 13. Setengah darah Delang. Coba diadu oleh Chanzu. Punggat ternyata berhasil dapetin Sam 13. Bukan satu hal yang bagus untuk EVOS Esports. Mereka bertemu dan langsung firing. Ternyata EVOS berpuas di posisi ke-8. Oh my god, di posisi ke-4 maksud gue dengan 8 poin kill. Masih ada EXP dan juga Geek dan RRQ masih lengkap 4 orang, Bang. Ya, bener banget. Di belakang juga masih ada Geek yang harusnya masih bisa ngebokong dari EXP sendiri ya. Yes. Wah, ini dia. Bakal coba dicari. Mana dia kepalanya? Di mana itu kepalanya? Coba tembak oleh Okaner. Dar. 1 peluru udah keluar. Enggak kena. Mana dia sisanya? Karamel terlihat di balik luar. Coba tembak. Itu dia Okaner. Kekuatan Indonesia kita. Horas Okaner. Coba langsung hancurin dulu gluolnya. Dan sepertinya ini bakal jadi akhir dari zona. Ini adalah kekuatan Indonesia. Pac-Man dapetin RRQ. Bakalan dapat 1 Geek Fam udah posisi ketiga. Misalkan di XP harus satu tumbang. Di depan mata. Bakal coba diadu. Oh my god, harus jatuh. Masih ada Kapten terkuat di bumi dengan 11 poin gila. Pukat bakal coba diadu. Pac-Man dari Chanzu juga. Pukat tersisa sendiri. Dan ini adalah Buya untuk RRQ Hades. Congratulations Indonesia. FF Indo bersatu. Oh my god. Gue nggak kali Buya. Gue nggak tahu apa yang bakal kejadian Oh my dari God. standingnya sendiri, karena kalau gue ngeliat perolehan poin masih terbuka semuanya ya. Betul. Masih terbuka semuanya, apalagi tadi kita ngeliat King of Gamers juga nggak Yes. dapetin kill cukup banyak banget. Bener. Harus tereliminasi, nggak di 5 besar. Jadi gue nggak tahu lagi. Ini speechless banget ya. Speechless banget karena Bakal jadi blind banget, kita bakal jadi abu-abu banget. Semua klasemen yang ada di top 4 itu kayak bener-bener udah nggak bisa kita prediksi lagi. ya, karena menurut gua RRQ memainkan peran yang tadi gua mau. Ya. Dia menjadi kartu as di mana dia Untuk bisa Indonesia. breakthrough dan bisa membuat tim yang notabene kayak EXP sendiri yang butuh kill point banyak atau bahkan butuh placement, itu mereka bisa patahin. Bisa dipatahin ya. Ya. Bahkan itu dari RRQ sekali lagi, walaupun harus bertemu dengan Indonesia sekali lagi. Ini Indonesia, ini fair play. Ketemu tim saudara, tikat juga Pak ya. Nggak ada ampun ya. Nggak ada ampun. Nggak ada ampun. Ketemu depan mata tembak. Karena kita fair play ya. Dan yang menurut gua jadi flashback adalah waktu itu posisinya kalau di FFWC EVOS yang berhasil nahan dan sampai akhirnya SMA yang mati. Ini Iya, kebalikan. Akhirnya RRQ-nya yang bisa mendapatkan advantage dari EVOS sampai akhirnya mereka yang mendapatkan Buya. Wah, ini benar-benar mendebarkan. Benar-benar aduh. Tapi gue masih kuncinya sebenarnya masih ada di XP, karena kalau gue hitung-hitung sendiri mereka harusnya udah nge-secure 4
kill point ya. Betul. Harusnya mereka udah nge-secure 4 lebih kill point. Betul. Yang mana itu udah ada 8 poin, belum lagi perolehan poin dari placementnya sendiri juga cukup besar. 17-8. Harusnya mereka bisa masih nge-secure sekitar 30 poinan lagi. Yes. Dan ini jadi sinyal yang buruk sebenarnya buat EVOS juga buat kecap ke atas ya. Benar. Tapi sekarang gini, tadi gue memulai dari game keempat, kelima, bener-bener lemes banget gitu Bener. melihat apa yang terjadi di game-game sebelumnya. Tapi dengan apa yang tim Indonesia lakukan sekarang, even nanti kalau Indonesia nggak juara, Gak apa-apa. lu kayak bisa nonton tim Indo itu walaupun nggak menang tapi at least